Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Abdul Aziz dengan NIM 410700224121. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Islam Nusantara Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan judul Student Management System, Based on Camera, dan QRIS. Selanjutnya untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Syahban Rangkuti, STMT. Baik, adapun proyek ini berlatar belakang dalam era digital yang terus berkembang, institusi pendidikan menghadapi tantangan dalam mengelola data siswa secara efisien, aman, dan terintegrasi. Nah, sistem manajemen siswa yang tradisional masih menggunakan metode manual seringkali tidak efektif dan rawan kesalahan. Ini mencakup pengelolaan data absensi siswa, pembayaran administrasi, dan pacakan siswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu mengotomatisasi proses ini dengan teknologi yang inovatif dan mudah kita gunakan ya. Maka dengan adanya sistem manajemen student ini diharapkan menjadi potensi besar untuk mengatasi permasalahan selama ini. Oke teman-teman, adapun untuk rumusan masalahnya itu diantaranya bagaimana cara merancang sistem manajemen siswa ini mampu mencatat kehadiran secara otomatis menggunakan teknologi berbasis kamera dan bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan QRIS untuk memudahkan proses administrasi dan kebutuhan lainnya. Dan tujuannya tentu saja untuk memudahkan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di institusi pendidikan, juga untuk memudahkan dan mengurangi penginputan data, baik untuk pengelola dan untuk kita ya sebagai mahasiswa. Mungkin manfaatnya sangat banyak ya, untuk memberikan kemudahan, mengurangi alasan tanpa kehadiran ya, dan pelayanan mudah untuk membayar administrasi, juga memudahkan pengelola dan mengelola kehadiran atau data lainnya. Dan semoga dengan adanya sistem manajemen student basis on camera dan QRIS ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk mengelola, baik pengelola ya, dalam melakukan aktivitas di institusi pendidikan. Demikian untuk proses ini. Baik, adapun untuk pembuatan proyek ini saya menggunakan diantaranya Visual Studio Code, dan untuk pendukungnya saya menggunakan Exam ya. Nah, di sini Exam, dan selanjutnya saya menggunakan database ya, teman-teman. Jadi nanti penginputannya bisa tersimpan di database dan mungkin nanti akan sangat lebih aman ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk sebelum ke pembahasan, mungkin saya akan sedikit pengenalan karena di sini saya menggunakan bahasa C# ya. Nah, mungkin teman-teman juga bagi yang belum tahu nanti akan sedikit jelaskan. Oke, kita buka saja aplikasi pendukungnya. Pertama yaitu menggunakan Exam ya teman-teman. Nah, di sini kita buka aplikasi Exam. Oke, sip. Nah, selanjutnya saya menggunakan Visual Studio. Sip. Dan nanti kita akan mengubahkannya ke ke database ya. Adapun untuk Exam ini berfungsi untuk sebagai server ya teman-teman. Nah, server nanti akan terhubung ke database. Jadi nanti dari aplikasi Visual Studio Code itu akan terhubung ke database melalui server Exam ini. Oke teman-teman, mungkin ini sambil kita menunggu karena berat juga ya teman-teman. Oke, sip. Sini kita buka karena saya sudah membuat programnya ya. Kalau untuk pembuatannya mungkin ini memerlukan butuh panjang waktu yang lama gitu ya. Jadi saya akan secara singkat, padat, namun teman-teman juga mengerti terkait program ini. Jadi teman-teman bisa bisa dipelajari di media-media baik di YouTube, di media yang lainnya seperti itu. Oke teman-teman,
sebelum lebih lanjut, saya akan sedikit mengenalkan terkait bahasa pemrograman C# ini. Oke teman-teman, bahasa pemrograman C# ini adalah bahasa yang dikembangkan oleh sebuah Microsoft sebagai bagian dari platform Net Framework. Dan C# pertama kali dikenakan oleh Andreas Hirschberg pada tahun 2000-an. Yang sebelumnya beliau terlibat dalam pengembangan bahasa program Turbo Pascal dan Delphi. Dan C# ini dirancang menjadi bahasa yang mudah dipahami serta fleksibel, serta menyediakan kemampuan untuk membuat berbagai macam aplikasi, baik desktop ya, ataupun aplikasi mobile. Dan karakteristik dari C# ini dapat berorientasi objek ya, berorientasi objek atau OOP ya. Selanjutnya tipe bahasa yang diperketat dan terhubung dengan platform yang independen, juga multi threading ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa lebih tahu apa itu C# lebih dalam, tinggal teman-teman cari informasi di media-media lainnya. Itu teman-teman. Untuk lebih lanjut teman-teman, di sini saya sudah membuat aplikasi tersebut seperti yang di awal dijelaskan, yaitu Studi Management System, yang dimana aplikasi tersebut terdapat sebuah login, lalu ada main from, lalu ada registrasi, lalu ada attendance, lalu ada scan form. Nanti saya jelaskan mungkin ya. Kita coba ke main from. Nah ini nanti akan menjadi menu utama dari sebuah program yang akan dijalankan. Nah, kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kerja daripada aplikasi ini dan apa aja yang ada terdapat pada aplikasi ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat ya di dashboard ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi absensi, attendance, aplikasi yang berbasis kamera dan QRIS. Jadi absensi ini akan berjalan dengan menggunakan QRIS ya. Jadi ketika teman-teman tidak memiliki QRIS tersebut, maka tidak bisa terabsenkan begitu ya teman-teman. Maka di sini terdapat beberapa menu ya. Yang pertama di antaranya ini termasuk menu kedua ya teman-teman. Walaupun pertama itu kita cek di solution. Nah, di sini disediakan beberapa form. Yang pertama itu ada login form, yang kedua ada main form, yang selanjutnya ada attendance form, dan registrasi form, scan form, dan student info. Oke, kita kembali ke main form. Nah, teman-teman, sebelum menginput data, maka di sini terdapat form registrasi ya teman-teman. Yang selanjutnya setelah registrasi dilakukan dan akan disimpan di sebuah database, nanti akan kita bisa cek di menu list of student information. Dan nanti setelah terkumpul data, maka kita akan bisa melakukan absensi dengan menggunakan kamera dan QRIS ini di menu scan QR for attendance. Dan terakhir kita akan mengeprint data tersebut di menu view attendance record. Adapun menu yang terakhir itu untuk memudahkan pengelola ketika melaksanakan baik mengelola administrasi dan sebagainya, maka ditampilkanlah, disediakanlah menu pembayaran uang kas seperti itu teman-teman. Dan di dalam menu ini terdapat beberapa harus pengisian gitu ya. Jadi di dalam student ini ada menu lagi. Nah, ketika kita klik student, maka akan muncul. Nah, contohnya ini. Nah, registrasi yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang perlu kita isi nantinya. Pertama ada ID, ada name, ada father name, dan ada email address, date of birth, ada kelas, ada phone number, ada gender, dan picture box. Picture box ini untuk memenuhi inisial teman-teman dengan cara foto teman-teman. Nanti akan tampil di sini. Lalu setelah ini data sesuai, akan di save dan disimpan di menu student. Oke.
di menu list of student, atau lebih jelasnya di menu student info. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, di menu view ini untuk pengaplikasian. Nah, adapun untuk login from, bentuknya seperti ini teman-teman. Seperti pada umumnya ada username dan password. Dan teman-teman bisa menyetingnya sesuai keinginan teman-teman. Misalnya saya menyeting khusus admin itu ada 4 atau 3. Nanti bisa teman-teman setting di database. Nah, oke teman-teman, untuk from pertama itu login from, dan desainnya seperti ini, sederhana ya teman-teman. Jadi ketika nanti masukkan name dan password, lalu login, ketika passwordnya dan username-nya benar, maka akan berpindah ke menu selanjutnya seperti itu teman-teman. Tetapi ketika salah, maka akan terus mengulang pernyataan di pengisian ini seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, selanjut, tadi kan kita sudah memasuki register, maka akan disimpan di attendance. Oke. Nah, nanti hasil dari register ini akan disimpan di menu attendance ini. Nanti akan muncul berupa data, data nanti akan muncul. Nah, di sini akan muncul berupa ID, name, dan semacamnya ya. Dan nanti akan terlihat di menu ini seperti itu. Dan selanjutnya akan kita lakukan yaitu absensi secara kamera, yaitu menggunakan QR tadi, dan menunya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini yaitu scan ya, scan. Nah, ini. Nah, untuk from-nya itu seperti ini. Dan tersedia beberapa kolom yang harus perlu kita ketahui. Terdapat ID pada yang tadi sudah seperti registrasi ya. Ini akan muncul ketika kita melakukan absensi menggunakan QR code. Jadi tidak perlu diisi, melainkan akan terisi langsung oleh QR code yang di-scan oleh kamera. Nanti akan muncul di sini tampilan kameranya, dan di sini tipe daripada kamera yang digunakan oleh laptop. Dan ketika kita menampilkan QR dan menycan kepada kamera tersebut, lalu kita mengklik scan ini, maka akan muncul data di form ini ya, seperti itu akan tampil gitu, baik fotonya dan data-data biodata itu. Selanjutnya mungkin ada kolom view attendant yang sudah tadi teman-teman lihat. Oke, di student info. Nah, ini akan muncul hasil daripada penyekianan QR code ini akan disimpan di form ini. Nanti akan muncul berupa tabel, nama, dan semacamnya ya. Foto juga muncul. Dan setelah terkumpul, teman-teman juga bisa print data tersebut sehingga menjadi berupa kertas ya teman-teman, atau berupa bentuk fisik. Nanti akan teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin ke proses pembuatan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat aplikasi ini, maka diperlukan beberapa cara ya. Yang pertama, teman-teman juga harus mengetahui apa itu exam ya, seperti tadi. Nah, ini juga kita perlu ketahui ya. Nah, sebelum ke pembuatan form tadi, seharusnya kita membuat terlebih dahulu database. Ya, database itu untuk menyimpan sebuah data, nanti hasil daripada penginputan registrasi dari form Visual Code ini akan disimpan di database. Nah, teman-teman yang perlu disiapkan itu exam control. Nah, untuk pendownloadannya dan penginstalannya bisa teman-teman lihat di media-media lainnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengklik start ini. Nah, klik start. Nah, ini untuk menghubungkan dan menampilkan sebuah website gitu ya, manajemen website. Nah, nanti ini akan muncul, dan selanjutnya kita mengklik MSQL ini, di mana MSQL ini untuk menyimpan sebuah data yang akan kita input tadi. Nah, ini untuk menampilkan sebuah websitenya atau database-nya, dan MSQL ini untuk menyimpan sebuah database yang sudah kita input gitu teman-teman. Mungkin kita coba terlebih dahulu. Oke.
dipastikan hingga muncul MSQL ini ya. Nah, ini sudah muncul fix. Kita klik admin. Nah, teman-teman hanya cukup klik admin saja. Nah, nanti akan muncul ke tampilan. Kita tunggu ya teman-teman. Oke. Bukan. Oke teman-teman. Nah, jadi ketiga aplikasi ini atau ketiga software ini sangat dibutuhkan ya, sangat penting kita butuhkan, karena kalau di antara salah satu tidak ada, misalnya PHP admin sebagai database ya, karena di sini database itu menggunakan PHP admin seperti itu teman-teman. Nah, ketika database tersebut tidak kita buat, maka tidak bisa dijalankan si aplikasi tersebut. Dan ketika teman-teman tidak mempunyai exam, misalkan database punya, exam tidak punya, maka data tersebut tidak bisa digunakan, aplikasi tersebut tidak bisa digunakan. Jadi harus semuanya dimiliki ya, gitu teman-teman. Oke, sambil menunggu kita mungkin kembali ke program ya teman-teman. Nah, adapun untuk pendukung lainnya, diantaranya kan ini menggunakan kamera ya teman-teman untuk proses absensi. Nah, teman-teman hanya cukup menyiapkan library daripada kamera webcam tersebut, yaitu untuk sebuah untuk mendukung aplikasi ini berjalan gitu ya. Yaitu teman-teman bisa menggunakan, klik, sip, nanti akan muncul. Nah, diantaranya untuk mendukung proses absensi menggunakan kamera itu, kita harus mempunyai library, tentunya Jekyll. Nah, jangan lupa teman-teman mendownload JackingNet dan Jacking ini untuk image ya. Nanti akan image itu bisa tertampil. Maka perlu library ini. Selanjutnya, nah ini juga teman-teman perlu disiapkan ya teman-teman. Nah, library ini teman-teman harus di-download juga, karena untuk menghubungkannya ke framework ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita sambil menunggu website ini. Oke, tunggu. Nah, oke. Adapun hasil dari penginputan itu akan muncul di database ini ya teman-teman. Nah, maka pertama kali teman-teman mungkin pasti bingung untuk pembuatannya. Silakan teman-teman klik new. Nah, untuk pembuatan pertama kan klik new, sip, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk terkait variabel namanya. Mau misalkan info data atau apapun. Nah, nanti silahkan diketik. Misalnya UAS. Nah, teman-teman nanti create dan akan muncul seperti ini. Karena di sini saya sudah membuat, maka kita bahas cepat ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Tunggu dulu karena slow. Nah, kita coba tunggu. Oke, ada di dalam database ini yang perlu disediakan untuk menyediakan tadi hasil dari penginputan tersebut ya, hasil dari scan QR bar. Nah, selanjutnya info, di mana info itu menampilkan hasil scan tersebut untuk bisa di print. Selanjutnya ada login. Nah, di kolom login ini terdapat beberapa akun yang boleh kita sediakan, dan tentunya dan terakhir ada tabel registration tabel ya, dimana ini untuk menyiapkan penyimpanan data dari registrasi. Dan adapun ketika kita klik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah,
Misalnya kita klik attendance table. Mungkin untuk pembuatan tabel ini akan saya buatkan di video selanjutnya ya, karena mungkin kalau dibuatkan itu akan terlalu lama ya. Nah, mungkin kita ambil contoh saja, kita lihat nih, apa namanya, berarti harus sesuai dengan program dari SAP ini ya, teman, untuk pengadresan nanti. Nah, pengadresan itu pengambilan data ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini untuk attendance table ya, caranya kita struktur saja ya, supaya lebih jelas. Sip. Proses pemrograman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di baris pertama dan baris ke-10 terdapat using. Ya, oke teman-teman. Using ini adalah sebuah library ya teman-teman, yang berfungsi dasar pemrograman dan untuk menjalankan sebuah program. Jadi, ketika using ini tidak ada, using system dan semacamnya itu tidak ada, maka program tidak bisa berjalan. Di antaranya ada using system, ada system collection generic yang berfungsi untuk bekerja ya dengan koleksi seperti list dan dictionary ya. Selanjutnya ada library component model mendukung untuk komponen Windows From ya. Dan ada sistem data. Nah, ini akan terhubung ke database tadi. Selanjutnya ada using drawing, ini untuk grafis ya. Selanjutnya ada system link. Nah, ini untuk menyediakan operasi query, koleksi data. Nanti akan dikoleksi oleh sistem dan disimpan di database. Dan adalah using system text ya. Ini digunakan untuk memanipulasi teks ya. Dan sistem trading ya tadi sudah dibahas di awal ya. Nah, ini untuk mendukung pemrograman asinkron ya. Dan di sini tentunya ada MySQL data. Nah, ini untuk library menghubungkan database ya. Jadi dari aplikasi ini ke database MySQL ini. Dan sistem Windows From digunakan untuk membuat antarmuka pengguna dan GUI. Jadi untuk From ya dan GUI supaya lebih grafis gitu ya untuk grafisnya. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ada library MySQL data ini penting ya, teman-teman bisa cantumkan walaupun di sebelumnya itu tidak ada ya, maka teman-teman harus mencantumkannya seperti itu. Dan namespace ini tentunya penting kita gunakan karena jika tidak ada namespace maka tidak akan berjalan. Nah, perbedaan antara namespace pada C++ dan C# ini, namespace ini memiliki keunggulan gitu ya. Jadi di namespace ini memiliki particle class gitu ya. Nah, diantaranya ada particle class login from. Nah, ini adalah from utama ya yang ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Nah, partikel ini memiliki bagian lain dikelola oleh Windows From Designer ya. Dan From adalah kelas dasar Windows. Jadi login from itu adalah ketika ditampilkan aplikasi, sedangkan Patrial ini adalah From yang memiliki bagian lain yang dikelola oleh Windows From Designer, dan From adalah kelas. Nah, ini ada kelasnya gitu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini terdapat private MySQL connection ya. Nah, ini berfungsi untuk objek koneksi ke database. Sorry. Nah, jadi ini untuk mengkoneksikan data tersebut ke database MySQL. Dan di sana terdapat CON ya yang berfungsi untuk variabel koneksi yang digunakan seluruh koneksi ini. Jadi koneksi ini digunakan untuk variabel koneksi gitu, CON ini. Oke, selanjutnya terdapat public. Oke, di sini terdapat public login. Nah, di dalam public login ini terdapat initialize comment ya, komponen yang dimana berfungsi untuk bawaan Windows From ya, menganalisis semua elemen. Jadi dianalisasi semua elemen ini kepada
from login gitu. Jadi untuk analisis from login. Dan di sana terdapat connection string ya yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database seperti itu ya teman. Nah ini mungkin teman-teman sudah lihat ya ada server. Nah ini untuk menghubungkannya ke database. Jadi nanti akan terhubung ke database sesuai password dan username yang disediakan. Nah maka di selanjutnya ada baris private void ya. Nah di baris private void ini terdapat kode yang di dalamnya ada MySQL command dan MySQL reader there ya. Yang dimana ini untuk berguna menjalankan queries SQL ke database dan reader ini berguna untuk membaca hasil query gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini terdapat try. Nah ini berfungsi untuk membuka user info tadi. Jadi oleh ini dibuka. Nah, di bagian ini tuh untuk membuka user info yang tadi di database ya. Kan di database ada user info. Nanti bisa dibuka di bagian ini ya, teman-teman. Nah, try ini juga jika terjadi kesalahan error, maka program tetap berjalan. Namun koneksi database tertutup. Gitu ya, dengan aman. Jadi walaupun program error, maka aplikasi ini tetap berjalan. Namun aplikasi database akan tertutup tapi aman gitu ya teman-teman. Nah ini adalah untuk membuka dari bagian database tersebut. Nah nanti akan mengambilnya itu dengan login tab ini. Nah ini akan dihasilkan dari database tersebut. Jadi kalau tidak ada login tab ini tidak akan bisa tampil si database tersebut. Maka kita harus mengambil kata kunci login tab ini. Jadi ketika teman-teman tidak mengambil kata kunci ini maka tidak bisa. Itu teman-teman untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya ada menjalankan query SQL ya. Di sini terdapat cmd new msql command ya. Dan nah sampai sini ya teman-teman. Ini berfungsi untuk membuat perintah SQL baru dan menghubungkan SQL ke database. Nah, ini yang seperti saya tadi katakan. Jadi ini berfungsi untuk menghubungkan database dengan from ini gitu ya. Jadi from ini akan terhubung menggunakan my comment text dan ini harus terinisialisasi gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman. Selanjutnya jika ini membaca benar maka message box akan menampilkan tulisan Anda berhasil login gitu ya. Namun sebaliknya jika tidak benar atau salah maka akan menampilkan tulisan dialog jika Anda admin maka masukkan penggunaan sandi yang benar. Ini untuk menampilkan animasi atau pesan jika login tersebut benar gitu. Mungkin selanjutnya yaitu ini finally ya. Finally ini berfungsi untuk memastikan koneksi selalu tertutup setelah query selesai ya. Jadi di bagian ini hanya untuk memastikan bahwa query selesai gitu ya. Itu dengan konsol. Nah, konsol ini untuk menutup koneksi database agar tidak membebani sistem. Jadi ketika nanti benar, maka akan berpindah ke menu selanjutnya. Nah, ini berfungsi untuk menutup koneksi database. Jadi supaya tidak berat sistemnya gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada prepared void login. Nah, ini berfungsi untuk memanggil from login pertama kali dibuka. Dan ini dikomentari tetapi fungsinya untuk mengecek database saat from dibuka seperti itu, teman-teman. Mungkin ini untuk program daripada login tersebut. Oke, kita lanjut ke program Windows ya, teman-teman. Oke, teman-teman.
Nah, mungkin di sini terdapat library yang sudah sebelumnya teman-teman bisa ketahui. Oke, kita cek. Nah, selanjutnya terdapat namespace juga. Dan di dalam namespace terdapat public factorial class. Ini untuk kelas bagian main from. Dan di dalam main from terdapat inisialisasi daripada from tersebut ya. Dan selanjutnya di sini terdapat private void label 5. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan daripada menu yang ada di from yang sudah teman-teman lihat ya. Ada registrasi, ada list data, dan ada print data gitu. Ini untuk menampilkan menu tersebut ya. Nah, di sini terdapat this hide. Ini untuk menyembunyikan daripada main from ini ketika mengeklik label 5 ini atau menu registrasi ini. Nah, nanti misalnya ini mengklik login from. Nah, maka yang akan muncul nanti login from dan this hide ini untuk menyembunyikan daripada main from ini. Di tab menu main from ini gitu ya. Selanjutnya mungkin sama untuk berjalan daripada coding ini menampilkan menu registrasi dan menyembunyikan daripada main from ini. Nah, ini juga sama ya. Ini sama. Nah, adapun ini label text data type ini untuk menampilkan data secara real time, dan ini untuk menampilkan data di from selanjutnya gitu. Jadi teman-teman ketika ingin menampilkan data dengan cara label 2 titik text dengan memanggil data type untuk bisa menampilkan data secara real time seperti itu teman-teman. Ini untuk program di main from untuk pemanggilannya seperti itu. Kita lanjut ke program selanjutnya yaitu attendance from. Nah, di dalam attendance from ini terdapat library yang sudah kita bisa ketahui ya sebelumnya, dan di dalam library tersebut terdapat namespace kembali. Nah, selanjutnya terdapat public class lagi ya teman-teman. Nah, di dalam public class ini kita menginisialisasi daripada from tersebut, dan di dalam privat ini memanggil koneksi daripada database nanti, karena ini mulai menyimpan sebuah data ya dengan cara yang tadi CON ya, connecting string. Nah, ini berfungsi untuk memanggil database ya sesuai database yang disiapkan kita, yaitu attendance tabel. Nah, selanjutnya ini proses pemanggilan. Nah, try ini untuk membuka database tersebut. Nah, di sini terdapat pemanggilan yaitu registrasi tabel. Nah, maka ketika registrasi tabel ini tidak muncul di kolom try ini, maka database tidak akan muncul seperti itu. Jadi kolom ini ya, try ini untuk memanggil database seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke registrasi from, dimana di sini terdapat library dan penghubungan dari aplikasi ini terhadap server ya. Selanjutnya di sini terdapat private point button 2 ya, dimana sebelum point button 2 ini terdapat private void scan load ya. Nah, di sini untuk mengambil daftar perangkat kamera yang tersedia di komputer. Selanjutnya menampilkan nama kamera dalam combo. Nanti akan muncul seperti tadi ya, USB misalnya kameranya USB berapa gitu ya. Selanjutnya menampilkan tanggal. Nah, ini untuk menampilkan. Selanjutnya di sini terdapat private void button click. Ini untuk mengambil kamera yang dipilih tadi ya. Nah, ini frame ini untuk mengambil kamera yang dipilih. Selanjutnya menghubungkan frame ini untuk menangkap video secara real time ya. Dan final ini berfungsi untuk mengeklik start ya gitu, teman-teman. Dan fungsi dari menampilkan video terhadap kamera tersebut, setiap kamera akan ditampilkan di picture box 2. Tadi setiap kamera yang tadi kita klik akan ditampilkan di picture box 2 seperti itu teman-teman. Dan yang ini nah, setiap kamera itu akan ditampilkan di picture. Nah, selanjutnya
di sini terdapat timer ya. Nah, timer ini untuk menyeken timer mulai berjalan gitu untuk memberikan waktu. Dan selanjutnya di sini terdapat private point timer 1 ya. Nah, di sini program ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data ya. Nanti setelah di QR code di klik itu akan menampilkan data ini. Seperti itu teman-teman. Jika sudah benar maka data message akan muncul data save successful seperti itu teman-teman. Dan seperti tadi yang sudah saya katakan teman-teman, untuk membuka QR code ini perlu library untuk mendukungnya gitu ya. Seperti tadi yaitu Jacking dan Afford ya. Teman-teman harus mendownload terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini terdapat program timer 2. Ini berfungsi untuk setelah berhasil memindai maka akan disimpan di tabel attendance tabel. Nah, maka di sini pemanggilannya attendance. Jadi setelah berhasil dipindai maka akan ditampilkan di attendance seperti itu teman-teman. Dan jika berhasil maka data save successful ini akan muncul message board. Seperti itu teman-teman. Ini untuk poin daripada register from ya. Selanjutnya kita cek ke student. Dan ini terakhir. Nah, untuk mengeprint pada program kita memerlukan program terlebih dahulu ya. Maka di sini seperti biasa terdapat library, lalu ada pengkoneksian dari aplikasi terhadap server, dan di sini adalah sebuah program yang berfungsi untuk memanggil data yang akan di print ini dari hasil attendance tadi. Jadi kan registrasi akan disimpan di attendance, dan ketika ingin di print akan memanggil data tersebut dari attendance tersebut, lalu akan menampilkannya di sebuah data sort atau data tabel yang sudah disimpan ya, baik berupa foto, nama dan semacamnya. Dan ketika mengeklik mengeklik point print itu, maka di sini bagian program ini adalah untuk memberikan ukuran, nah ya, baik nomor header dan kolomnya. Ini untuk berfungsi untuk program penyediaan ya, penyediaan baik header, kolom dan semacamnya. Di sini program ini. Mungkin teman-teman ini adalah penyampaian ringkas daripada sebuah program. Nah, untuk menampilkan QR code dan ketika kita ingin mengeprintnya, maka kita perlu menambahkan library untuk menampilkan sebuah print tersebut ya. Di antaranya yaitu DGV printer ya. Teman-teman bisa cari di media-media, di website dan lainnya akan muncul, nanti teman-teman tambahkan. Nah, adapun untuk pendukung daripada aplikasi ini, di antaranya teman-teman bisa tadi ya, untuk menambahkannya library tambahannya bisa klik new solution. Nah, ini bisa diklik di sini. Nah, teman-teman bisa cari yang namanya QR coder, lalu ada yang tadi itu jacking ya, jacking ini. Nah, jacking nanti setelah teman-teman mendownload maka akan muncul. Selanjutnya teman-teman juga harus mendownload di library-nya MSQL data. Nanti setelah di-download itu akan seperti ini berjajaran. Nah, ini Afford ya, Afford nanti akan muncul seperti ini. Nah, Microsoft Report Viewer-nya setelah di-download akan muncul seperti ini. Jadi harus mendownload ke yang bagian tadi ya, ke sini. Klik. Nah, di sini silahkan ketikkan. Nah, di sini ketikkan apa yang dibutuhkannya. Di antaranya ada Afford, lalu Microsoft Report. Nah, nanti ini akan ketika kita sudah mendownload akan muncul seperti ini. Lalu ada sistem data, silahkan di-download. Lalu ada jacking ya, ini akan berbarengan ya. Maksudnya ketika kita mengklik sistem data maka akan muncul seperti ini. Lalu QR coder ini untuk menampilkan nanti QR code-nya di webcam. Itu teman-teman.
Mungkin itu gambaran singkat terkait penjelasan program ini. Untuk lebih jelasnya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui komentar ya. Dan mungkin eh, lebih jelasnya itu silahkan teman-teman belajar di media lainnya seperti itu untuk penjelasannya. Oke, kita lanjut saja ya ke aplikasinya. Karena ini sudah nyala, kita Oke, selanjutnya kita buka jalankan aplikasi ini karena database sudah siap. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung jalankan saja program tersebut. Kita klik start, kita tunggu. Oke, kita sambil tunggu ya sampai muncul. Nah, seperti ini dashboardnya. Di sini terdapat username, ada password, ada login. Untuk password ini bisa teman-teman atur ya. Nah, di kolom login dan akan muncul seperti ini teman. Nah, ini untuk password yang sudah saya siapkan. Teman-teman bisa setting kok di sini. Kita ambil contoh password yang kedua. Oke, sini kita contoh ambil Rizky. Oke, adminnya misalkan tadi passwordnya admin ya, kita salahkan. Contoh. Nah, muncul dialog seperti ini. Jika Anda admin, silakan masukkan. Kita benarkan ya. Admin. Maka ketika klik, maka Anda berhasil login dan akan muncul tampilan awal. Di sini tersedia student management system tulisan tersebut. Nah, tadi kan di program ada date time-nya. Apa namanya? Ya, untuk waktu dan hari. Di sini sekarang hari Rabu dan tanggal 5 2025. Ini untuk jamnya. Dan di sini tadi ada fitur box. Nah, ini untuk menampilkan profil daripada dashboard tersebut. Ini ada logout seperti biasa. Dan ini ada menu-menu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita klik contoh langsung ke pertama itu ID, kita contoh isi satu, namanya itu Rizky. Ini namanya misalkan bapak saya itu Supriyatna ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Selanjutnya di sini kita emailnya itu rizky@gmail.com. Oke, tanggalnya kita atur sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya tanggal 26 ya. Ini misalkan contoh lah, bebas. Ini teknik elektro ya. Elektro. Oke, selanjutnya di sini nomornya bebas. Contoh. Nah, gendernya laki-laki. Kita ambil foto selanjutnya. Nah, ini untuk inisial profil ya, foto profil. Muncul seperti ini, contoh ini gambar Uninus, kampus tercinta saya. Kita save. Nah, ketika data sudah tersave, maka akan tersimpan di database. Ini sudah tersimpan di database. Ketika kita klik OK, maka akan langsung terhubung ke Explorer ya, penyimpanan Explorer. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan daripada kode QR code ini. Nah, jadi ini untuk sebuah kunci ketika teman-teman ingin mengikuti absen, maka harus punya QR code ini. Maka kita contoh simpan di nomor 3 ya. Ini berbeda-beda, setiap orang memiliki QR code yang berbeda. Makanya harus teman-teman simpan untuk kuncinya. Nah, save. Nah, contoh kita ambil sekarang foto ya teman-teman. Kita foto ini menggunakan webcam nanti. Oke, kita keluar. Nah, kita cek di sini listnya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan di sini akan muncul hasil daripada registrasi yang sudah kita buat lengkap ya sesuai tadi. Dan ketika klik, nah maka ini akan ditampilkan di sini. Seperti itu ya teman-teman untuk student information ini fungsinya. Oke, kita lanjut dan ketika teman-teman registrasi maka semuanya akan muncul di sini. Oke, selanjutnya mungkin tahap melakukan keunggulan ya, absensi menggunakan QR code berbasis kamera. Mungkin di sini akan memanggil teman saya untuk memkamerakan ya. Mungkin di sini ada Mas Siroj, ini dari Jawa ya teman-teman. Mungkin Mas Siroj ingin minta bantuannya Mas Siroj. Nah, sini kita coba langsung Mas Siroj sambil menunggu. Oke, teman-teman. Ya, jadi ini aplikasi ya semoga dapat bermanfaat nih teman-teman untuk teman-teman ya. Oke, mungkin oke teman-teman semua. Selanjutnya yaitu proses absensi melalui QR code.
Nah, teman-teman silahkan pergi ke Explorer. Nah, di sini kan tadi tersedia QR code yang sudah disediakan oleh sistem. Silahkan teman-teman simpan atau gunakanlah foto untuk mengambil gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita pergi lagi ke menu scan ya. Nah, di sini akan tersedia seperti biasa attendance system, lalu ada waktu dan hari. Nah, kita pilih. Nah, ini kan tadi ada frame ya, menu pilihan kamera. Nah, di sini karena saya menggunakan webcam dari laptop tersebut. Nah, kita klik open kamera. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita tunggu. Lalu kita tempelkan. Oh, sorry. Nah, kita buka dulu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita tempelkan sehingga akan terdetek oleh kamera. Nah, kita klik scan QR. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah muncul data seperti ini, maka ini data sudah masuk ke database. Nanti kita bisa cek di view attendant di terdekat, Mas. Nah, ini kan muncul di sini. Oke, nah seperti ini. Nah, kan ya muncul seperti biasa. Adapun teman-teman untuk mengeprint daripada data yang sudah kita buat ini akan muncul sini print. Nah, nanti akan muncul di sini. Silakan itu di print sesuai kebutuhan. Nah, ketika teman-teman ingin mengeprint bukan hanya di sini misalkan, karena ini berkendala, silakan teman-teman juga bisa di print di sebuah attendant ini. Nanti akan muncul. Nah, tinggal klik print, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita tunggu. Jadi ada dua ini ya teman-teman, ada dua cara. Ini seperti ini datanya, ini untuk di database. Nah, nanti untuk cara untuk hasil dari printan dari langsung dari aplikasi, teman-teman bisa cek video berikut ini. Terima kasih. Lagi, ya bisa. Nah, kita makan di tepungnya. Fitur, sorry, tapi foto yang sambil mana? Tidak ada foto yang oke, sip, ya, sip. Ada tersimpan. Lalu kita simpan di foto tadi ya. Oke, kita 4 ya. Save. Nah, ini sudah simpan. Kita keluar. Mana 4 ya? Kita tunggu sampai muncul. Lalu kita ambil QR-nya. Tunggu karena ini sih. Berarti ada. Nah, ini QR-nya di foto ya, di HP. Oke, selanjutnya kita coba langsung ke menu scan QR-nya. Nah, kita pilih dulu di sini USB. Nah, ini sudah masuk ke cam yang di kamera ya, di kamera yang di laptop. Nah, kita sudah ambil tadi QR code-nya, kita coba open kamera. Oke, nah sampai muncul, tunggu, lalu tempelkan QR code-nya. Oke, kita coba scan. Nah, ini. Oke, sudah masuk ya. Klik OK. Oke, nanti akan muncul di tampilan. Nah, sudah masuk ya. Sip, mantap kalian fotonya. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya tahap print, mungkin silakan teman-teman bisa cek di video berikut ini. Oke teman-teman, adapun proses penginputan data akan kita coba untuk print. Kita cek di view attendance, ini datanya ya. Kita coba print ya, kita coba. Nah, akan masuk. Kenapa ini tidak muncul? Karena ukurannya terlalu besar ya teman-teman. Kita coba ke landscape. Nah, kita coba print. Bismillah. Oke, kita tunggu nanti muncul. Sip. Oke, seperti ini. Coba. Oke, sip, ini sudah muncul ya teman-teman. Oke, sip. Oke, ini udah
Oke teman, selanjutnya itu ada menu pembayaran kas. Nah, ini akan muncul seperti ini dengan quotes-nya diharapkan untuk segera dibayar dengan banyak alasan ya teman-teman. Uang jajanmu itu bisa disisihkan untuk bayar kas. Jajan elit, bayar uang kok sulit. Nah, tapi ya teman-teman, ini bisa teman-teman scan dan kembali lagi ini ke tampilan main from. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian ataupun program yang sudah saya buat ini. Saya berharap semoga menjadi manfaat untuk teman-teman dan menjadi motivasi untuk senantiasa berkreasi ya, untuk berinovasi dan mengembangkan software ini. Semoga kita bertemu lagi di program selanjutnya. Share bila teman-teman suka, like, komen, dan subscribe bila teman-teman suka juga. Jangan lupa komen ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.